Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sistem ekonomi. Nah, untuk indikator pada materi kali ini adalah yang pertama mendeskripsikan pengertian sistem ekonomi. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri, kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi tradisional. Yang ketiga, mendeskripsikan ciri-ciri, kelebihan, dan kekurangan sistem ekonomi pasar. Yang keempat, mendeskripsikan ciri-ciri, kelebihan, dan kekurangan sistem ekonomi komando. Yang kelima adalah mendeskripsikan ciri-ciri, kelebihan, dan kekurangan sistem ekonomi campuran. Dan yang terakhir adalah mendeskripsikan sistem ekonomi di Indonesia. Nah, sebelum materi ini kita sudah membahas mengenai permasalahan ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, untuk berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh semua negara di dunia itu hanya dapat diselesaikan berdasarkan sistem ekonomi yang dianut oleh masing-masing negara. Jadi, di masing-masing negara itu akan menganut sistem perekonomian yang berbeda, di mana perbedaan penerapan sistem ekonomi tersebut itu disesuaikan dengan sumber daya maupun perbedaan sistem pemerintahan suatu negara. Nah, apa sih itu sistem ekonomi? Nah, di sini ada pengertian dari sistem ekonomi bahwa sistem ekonomi itu merupakan perangkat atau alat yang digunakan untuk menjawab secara tuntas permasalahan pokok ekonomi dalam suatu negara. Nah, sistem ekonomi itu pada dasarnya merupakan suatu cara yang diambil dalam rangka mengatur sekaligus mengorganisir seluruh kegiatan ekonomi, baik itu ekonomi rumah tangga negara atau pemerintah, maupun rumah tangga masyarakat atau swasta berdasarkan prinsip tertentu dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan. Aktivitas ekonomi yang dimaksud di sini itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi setiap pengusaha atau usahawan itu sebaiknya mengetahui sistem ekonomi untuk membantu dan mempermudah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi sehari-hari, karena dengan sistem ekonomi tersebut tidak dapat lepas dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya di bidang ekonomi. Nah, lalu apa itu fungsi sistem ekonomi? Nah, dari sistem ekonomi tersebut itu memiliki fungsi seperti menjadi perangsang bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan produksi, menyediakan metode untuk mengkoordinasi kegiatan individu dalam perekonomian, dan berfungsi sebagai untuk menyediakan mekanisme tertentu agar hasil produksi itu dapat dibagi secara merata. Nah, di sini terdapat 4 sistem ekonomi. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando atau terpusat, sistem ekonomi pasar atau liberal, dan sistem ekonomi campuran. Nah, kali ini kita akan membahas satu persatu mengenai sistem ekonomi. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah sistem ekonomi tradisional. Nah, di sini dituliskan bahwa sistem ekonomi tradisional itu merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional secara turun-temurun dengan hanya mengandalkan alam dan tenaga kerja. Nah, sistem ekonomi tradisional itu menitik beratkan pada kebiasaan dan adat istiadat dalam menjalankan perekonomiannya. Keberadaan sumber daya alam di sini itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dalam jangka pendek agar dapat bertahan hidup. Nah, masyarakat yang mempunyai sistem ekonomi tradisional adalah masyarakat yang belum ada pembagian kerja atau cara mendapatkan barangnya itu masih dilakukan dengan cara barter dan belum mengenal uang sebagai alat pembayaran. Produksi dan distribusi terbentuk itu karena adanya tradisi dan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat. Jadi sistem ekonomi tradisional di sini itu selain mengandalkan alam dan tenaga kerja, distribusi yang mereka lakukan itu hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, bukan memenuhi kebutuhan orang lain atau banyak orang. Nah, apa sih ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional? Itu adalah tadi belum ada pembagian kerja atau spesialisasi dalam kegiatan ekonomi. Lalu dalam sistem ekonomi tradisional itu masih menerapkan
sistem barter dalam kegiatan perdagangan. Nah, terus jenis produksi pada sistem ekonomi ini itu ditentukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, hubungan masyarakat itu masih bersifat kekeluargaan dan bertumpu pada sektor agraris. Selain itu, sistem ekonomi tradisional itu juga memiliki ciri-ciri di mana kegiatan ekonominya itu terikat pada adat istiadat. Lalu, alat atau teknologinya itu masih bersifat sederhana. Jadi, teknik produksinya itu dipelajari secara turun-temurun dan bersifat sederhana. Lalu, kekayaan alam, terutama tanah dan hutan, itu menjadi sumber penghidupan utama. Nah, itu adalah sistem ekonomi tradisional di mana masih mengandalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk memproduksi suatu barang, dan produksi tersebut adalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, itu adalah ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional. Lalu terdapat kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi tradisional. Nah, kita bahas kelebihannya terlebih dahulu. Di sini yang pertama adalah tidak terdapat persaingan yang tidak sehat. Mengapa? Karena hubungan antar individu di sini itu sangat erat. Jadi tidak terdapat persaingan yang tidak sehat. Nah, kalau bisa kita lihat ya dalam sistem ekonomi tradisional, tadi kegiatan tidak jual belinya itu masih dilakukan dengan cara barter. Jadi antar individu itu hubungannya itu masih sangat erat. Jadi di sini itu tidak ada persaingan antar individu dalam memperoleh keuntungan. Nah, yang kedua, kelebihannya itu adalah masyarakat merasa sangat aman karena tidak ada beban berat yang harus dipikul. Nah, di dalam sistem ekonomi tradisional itu tidak ada beban yang harus dipikul oleh masyarakat seperti adanya kebijakan dari pemerintah atau peraturan dari pemerintah yang mengharuskan dalam masyarakat ini perekonomiannya harus seperti ini atau adanya aturan dari pemerintah. Jadi masyarakat dengan sistem ekonomi tradisional itu tidak akan terbebani karena apa? Tidak ada campur tangan dari pemerintah. Nah, yang kelebihan yang ketiga itu adalah tidak individualistik. Nah, tadi ya sudah dibahas pada poin pertama bahwa hubungan antar individu itu sangat erat. Jadi tidak ada individualistik. Mereka mereka melakukan perekonomian secara berkelompok. Jadi mereka tidak ada yang namanya individualistik dan hanya mementingkan kepentingan sendiri. Itu tidak ada dalam sistem ekonomi tradisional. Nah, selain kelebihan, ada juga kekurangannya atau kelemahan dari sistem ekonomi tradisional. Yang pertama itu adalah teknologi yang digunakan itu masih sangat sederhana sehingga produktivitasnya itu rendah. Nah, teknologi yang digunakan dalam sistem ekonomi tradisional itu masih menggunakan teknologi sederhana sehingga akan berpengaruh terhadap produksinya atau produktivitasnya. Jadi, apa yang mereka produksi itu akan lebih rendah dibandingkan jika kita menggunakan teknologi yang sudah modern, itu pasti akan meningkatkan produktivitas. Nah, disinilah kekurangan dari sistem ekonomi tradisional. Selain itu, kekurangan yang kedua adalah mutu barang hasil produksi itu masih sangat rendah. Kenapa? Tadi masih berkaitan dengan teknologi yang digunakan itu masih sangat sederhana, jadi berpengaruh terhadap mutu atau kualitas hasil produksinya. Karena teknologi yang digunakan belum canggih, maka mutu dan kualitasnya itu masih rendah atau kurang dibandingkan dengan produksi dari yang memanfaatkan teknologi lebih canggih. Yang ketiga adalah masyarakat sulit berkembang. Kenapa? Karena di sini itu mereka masih berpatokan dengan adat istiadat atau budaya. Jadi masyarakat di sini sulit berkembang karena sulit menerima pengaruh yang masuk atau pengaruh dari sistem perekonomian yang berbeda dari adat atau budaya dari mereka. Jadi di sini masyarakatnya akan sulit berkembang. Nah, lalu negara mana saja yang menerapkan sistem ekonomi tradisional? Sebenarnya dalam sistem ekonomi tradisional itu sudah tidak banyak digunakan oleh beberapa negara.
ya. Kemungkinan masih ada beberapa negara yang menggunakan sistem ekonomi tradisional, tapi tidak menjadikan sistem ekonomi tradisional ini sebagai sistem ekonomi utama mereka, atau hanya dalam sistem perekonomian mereka itu masih terdapat unsur dari sistem ekonomi tradisional. Oke, yang selanjutnya adalah bagaimana sistem ekonomi tradisional itu memecahkan masalah perekonomiannya. Nah, yang pertama di sini bisa kita lihat adalah mengolah alam. Ya, mereka akan mengolah alam yang mereka miliki, sumber daya alam yang mereka miliki, terutama dalam pertanian. Nah, di sini pada gambar bisa kita lihat ya, bahwa di sini mereka sedang mengolah alam mereka, yaitu mengolah padi. Ya, mereka sedang memanen padi untuk digunakan sebagai bahan produksi. Nah, selanjutnya setelah mengolah alam atau sumber daya alam, mereka akan memproduksi sendiri. Nah, dilihat di sini adalah ilustrasi atau gambar ya. Mereka akan memproduksi sendiri. Jadi, mereka mengolah alam sendiri dan memproduksi sendiri. Lalu selanjutnya adalah konsumsi sendiri. Nah, ini tadi salah satu ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional. Mereka akan mengolah sumber daya alam mereka sendiri, memproduksi sendiri, dan mengonsumsi sendiri. Selain itu, mereka melakukan produksi itu hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Jadi di sini belum ada seperti untuk mencari keuntungan yang lebih, itu masih belum ada. Nah, ini adalah ekonomi tradisional. Nah, saat ini itu tadi ya, sudah tidak ada lagi negara yang menganut sistem ekonomi tradisional. Namun di beberapa daerah pelosok seperti suku Baduy, dalam sistem ini itu masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sudah dijelaskan bahwa sistem ekonomi tradisional itu sudah tidak relevan ya, atau sudah tidak digunakan lagi oleh negara. Kenapa? Karena dalam prosesnya, dalam perekonomiannya itu mereka hanya memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun ada beberapa daerah yang masih menggunakan sistem ini. Nah, di sini tertulis seperti contohnya itu suku pedalaman. Ya, di sini ada contoh Baduy. Jadi mereka masih menerapkan sistem ini di mana mereka tidak terpengaruh oleh faktor dari luar. Jadi mereka masih benar-benar murni melakukan perekonomian mereka secara sederhana. Nah, ini suku Baduy yang pelosok atau yang dalam daerah pedalaman. Oke, yang selanjutnya adalah sistem ekonomi pasar atau liberal. Nah, di sini tertulis pengertian dari sistem ekonomi pasar itu apa? Yaitu sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi itu diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Ya, jadi sistem ekonomi pasar atau liberal di sini adalah suatu sistem di mana negara itu memberi kebebasan kepada setiap orang untuk mengadakan kegiatan ekonomi. Nah, sistem ini itu berdasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nations yang diterbitkan pada tahun 1776 dengan ajaran pokoknya yaitu memberikan kebebasan perseorangan di setiap sektor ekonomi. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangannya juga seperti pada sistem ekonomi tradisional. Namun, apa sih yang menjadi ciri-ciri dari sistem ekonomi pasar atau liberal? Yang pertama adalah sistem sumber daya ekonomi itu dimiliki dan diatur swasta secara bebas. Jadi, perekonomiannya itu diatur oleh swasta atau masyarakat diberikan kebebasan untuk mengatur perekonomian mereka. Nah, ciri yang kedua adalah adanya pembagian kelas atau status dalam masyarakat, yaitu kelas pekerja atau buruh dan pemilik modal. Jadi di sini bisa kita pahami ya bahwa adanya pembagian kelas di mana ada pemilik modal ketika orang tersebut memiliki modal untuk melakukan suatu usaha, dan ada
pekerja atau buruh, di mana mereka itu bekerja pada pemilik modal tersebut. Nah, ciri-ciri yang ketiga adalah adanya persaingan usaha yang ketat dalam kegiatan ekonomi. Jadi persaingan di sistem ekonomi pasar itu lebih ketat. Yang keempat, ciri-ciri keempat adalah pemerintah itu tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam pasar. Nah, di sini benar-benar diberikan kebebasan, masyarakat diberikan kebebasan untuk mengatur perekonomian mereka tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Nah, ciri-ciri yang kelima adalah pemilik modal berhak memiliki sumber-sumber produksi. Nah, itu adalah ciri-ciri dari sistem ekonomi pasar. Lalu apa saja kelebihan dari sistem ekonomi pasar? Yang pertama adalah menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat. Di sini masyarakat diberikan kebebasan untuk mengelola ekonomi mereka. Jadi dampak positifnya adalah mereka bisa menumbuhkan kreativitas mereka atau mengembangkan inovasi mereka. Jadi lebih diberi kebebasan tanpa adanya tuntutan dari pemerintah. Nah, kelebihan yang kedua adalah setiap individu itu bebas melakukan sumber-sumber produksi. Jadi siapapun bisa melakukan produksi asalkan mereka memiliki modal. Nah, yang ketiga adalah munculnya persaingan untuk maju. Di sini masyarakat diberi kebebasan. Jadi masing-masing dari individu itu pasti akan adanya jiwa ingin bersaing dari individu yang lain untuk memperoleh keuntungan. Masyarakat akan saling bersaing untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Lalu kelebihan yang selanjutnya adalah barang yang dihasilkan bermutu tinggi ya. Karena di sini masyarakat itu akan berlomba-lomba memproduksi barang dengan kualitas yang bagus untuk mempertahankan produktivitas mereka agar barang mereka itu akan tetap bertahan. Dan kelebihan yang terakhir adalah efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Ada kelebihan, ada kekurangan. Di sini kekurangannya yaitu sulitnya melakukan pemerataan pendapatan. Nah, karena di sini pemerintah tidak ada campur tangan dan masyarakat melakukan perekonomian mereka sendiri, tentu akan sulit melakukan pemerataan pendapatan. Kenapa? Karena masing-masing masyarakat akan memperoleh pendapatan yang berbeda. Contoh, jika ada masyarakat yang memproduksi makanan, untuk contoh masyarakat memproduksi makanan dan ada masyarakat yang memproduksi barang seperti mungkin tas atau sepatu. Nah, pendapatan dari kedua sektor tersebut itu tentu akan berbeda. Jadi masing-masing masyarakat akan memiliki pendapatan yang berbeda. Jadi di sini sulit untuk melakukan pemerataan pendapatan. Nah, kekurangan yang kedua adalah cenderung terjadi eksploitasi kaum buruh oleh para pemilik modal. Nah, ini di sini perlu kita garis bawahi ya. Karena sistem ini ada perbedaan kelas ya, ada pembagian kelas, ada pemilik modal dan ada buruh. Nah, jadi di sini dampak buruknya adalah terjadinya eksploitasi dari kaum buruh oleh para pemilik modal. Nah, kekurangan yang ketiga adalah munculnya monopoli yang dapat merugikan masyarakat. Nah, ini dampak buruk lagi dari sistem ekonomi pasar atau kelemahan dari sistem ekonomi pasar ya, karena memungkinkan munculnya monopoli yang dapat merugikan masyarakat. Nah, selanjutnya kekurangan dari sistem ekonomi pasar adalah sering terjadi gejolak dalam perekonomian. Nah, karena di sini masyarakat diberi kebebasan, tentunya gejolak akan sering terjadi. Permasalahan dalam sistem ekonomi itu akan sering terjadi. Oke, di sini bagaimana sistem ekonomi pasar itu dalam memecahkan masalah perekonomiannya. Nah, ini dalam sumber daya alam. Ya, nih untuk contoh gambarnya, contoh sumber daya alam. Lalu bagaimana proses produksi mereka? Ya, mereka sudah menggunakan teknologi yang canggih. Berbeda dengan sistem ekonomi tradisional tadi ya, mereka masih memproduksi sendiri. Tapi kalau dalam sistem ekonomi pasar, produksi yang mereka lakukan itu sudah menggunakan teknologi. Lalu bagaimana dengan mekanisme pasarnya? Nah, di sini kita
kita lihat, ini contohnya adalah di supermarket ya, mereka memproduksi dari sumber daya alam yang ada, mereka melakukan produksi menggunakan teknologi dan melakukan pemasaran atau menjual produksi mereka. Contohnya seperti ini, mekanisme pasarnya itu sudah lebih luas dan jauh lebih modern. Nah, sistem ekonomi pasar di sini itu banyak diterapkan di negara yang beraliran liberal. Contohnya itu ada Amerika, Hong Kong, dan negara-negara Eropa Barat. Sistem ekonomi yang ketiga di sini adalah sistem ekonomi komando. Nah, sistem ekonomi komando atau terpusat. Nah, sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi di mana peran pemerintah sangat dominan dan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Nah, sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi di mana seluruh kebijakan perekonomian itu ditentukan oleh pemerintah, sedangkan masyarakat hanya menjalankan peraturan yang ditentukan. Nah, sistem ekonomi komando ini berdasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Karl Marx dalam bukunya yang berjudul Das Kapital tahun 1867. Jadi, sistem ini itu lebih bersifat pemerintah karena campur tangan pemerintah di bidang ekonomi dengan melakukan pembatasan-pembatasan atas kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Oke, jadi ini adalah kebalikan dari sistem ekonomi pasar ya. Dimana tadi pada sistem ekonomi pasar itu pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan perekonomian mereka. Nah, di sistem ekonomi komando ini, pemerintah itu memegang kendali atau dalam artian masyarakat tidak diberi kebebasan untuk melakukan perekonomian mereka. Jadi pemerintah di sini yang mengatur sistem perekonomian. Nah, lalu apa sih ciri-ciri dari sistem ekonomi komando atau terpusat? Nah, yang menjadi ciri utama dalam sistem ekonomi komando adalah sumber daya ekonomi itu dikuasai dan dimiliki oleh negara sehingga hak milik pribadi itu hampir tidak ada atau tidak diakui. Nah, yang kedua adalah tingkat harga dan tingkat bunga itu ditentukan oleh pemerintah. Karena di sini masyarakat tidak diberi kebebasan, jadi penentuan harga itu ada yang ditentukan oleh pemerintah. Masyarakat hanya akan mengikuti peraturan dari pemerintah. Ciri-ciri yang ketiga adalah kebebasan dalam berekonomi bagi masyarakat yang terbatas. Lalu ciri-ciri yang keempat adalah regulasi ekonomi itu diatur dan ditetapkan oleh pemerintah. Yang kelima, jenis pekerjaan dan pembagian kerja ditetapkan dan diatur oleh pemerintah, dan inisiatif dan hak milik perorangan itu dibatasi. Jadi karena di sini pemerintah itu memegang kendali, maka masyarakat tidak diberi kebebasan. Jadi kebijakan yang ada pada sistem ekonomi komando itu dipegang penuh oleh pemerintah. Lalu apa yang menjadi kelebihan dari sistem ekonomi komando? Itu yang pertama adalah pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi dan pengangguran. Berbeda dengan jika perekonomian itu dikendalikan oleh masyarakat, yang akan lebih sulit dalam mengendalikan inflasi, dan untuk menekan pengangguran juga relatif lebih sulit. Terus juga dalam sistem ekonomi komando itu pemerintah akan lebih mudah dalam mengatasi permasalahan perekonomian yang ada. Selain itu, pasar barang dalam negeri juga berjalan lancar. Jadi karena di sini pemerintah yang akan memberikan kebijakan, otomatis pasar yang ada dalam negeri itu dapat berjalan lebih baik. Lalu relatif mudah untuk melakukan distribusi pendapatan. Nah, tadi jika dalam sistem ekonomi pasar itu jauh lebih sulit dalam melakukan distribusi pendapatan, tapi dalam sistem ekonomi komando itu lebih mudah untuk melakukan distribusi pendapatan. Nah, kelebihan yang terakhir adalah jarang terjadi krisis ekonomi karena di sini pemerintah yang mengatur. Jadi berbeda dengan apabila masyarakat yang diberikan kebebasan itu akan lebih berpeluang untuk mengalami krisis karena mereka saling lebih individualistik, karena mereka masing-masing itu
berusaha untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Lalu kekurangannya apa saja yang ada pada sistem ekonomi komando? Yang pertama adalah mematikan inisiatif individu untuk maju. Kenapa? Karena di sini lebih dibatasi ya, masyarakat itu lebih dibatasi karena kita harus mengikuti kebijakan dari pemerintah dalam sistem perekonomian ini. Lalu yang kedua adalah sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Nah, di sini kendali dipegang oleh pemerintah. Terkadang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu justru merugikan masyarakat, meskipun kebijakan tersebut dilakukan untuk untuk memperbaiki perekonomian, tapi ada saja kebijakan tersebut itu dapat merugikan masyarakat. Lalu, masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya. Kalau tadi di sistem ekonomi pasar itu masyarakat bebas untuk memilih sumber daya, tapi kalau di sistem ekonomi komando itu masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk memilih sumber daya, karena di sini sumber daya itu dipegang oleh pemerintah. Oke, lalu bagaimana sistem ekonomi komando itu dalam memecahkan masalah perekonomiannya? Dalam hal sumber daya alam bisa kita lihat contoh ya, ini hanya ilustrasi saja. Sumber daya alam mereka akan memproduksi oleh pemerintah, jadi yang memproduksi itu pemerintah ya, kebijakan itu ada pada pemerintah. Nah, baru didistribusikan ke masyarakat. Nah, ini adalah contoh penyelesaian permasalahan dalam perekonomian sistem ekonomi komando. Nah, sistem ekonomi komando itu biasanya diterapkan di negara yang berideologi sosialis atau komunis seperti Kuba, Polandia, dan Rusia. Nah, ini adalah contoh negara yang menganut sistem ekonomi komando. Selanjutnya adalah sistem ekonomi campuran. Nah, di sini dituliskan bahwa sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi di mana pemerintah dan swasta itu bekerja sama dalam mengatasi masalah ekonomi. Jadi dalam sistem ekonomi campuran itu adalah gabungan dari sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi pasar. Nah, sistem ekonomi ini itu menitik beratkan interaksi antara pemerintah dan swasta dalam melakukan kegiatan ekonomi. Pada penerapan sistem ini, pemerintah dan swasta itu memiliki peran yang imbang, ya, memiliki peran yang seimbang. Di mana sistem ini itu mencegah penguasaan sumber daya ekonomi secara penuh atas sumber daya vital oleh kelompok tertentu. Jadi pemerintah berperan dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan perekonomian, sedangkan swasta atau masyarakat diberikan kebebasan untuk menentukan kegiatan perekonomian yang ingin dilakukan. Nah, sistem ini itu banyak diterapkan oleh berbagai negara. Lalu apa saja sih yang menjadi ciri dari sistem ekonomi campuran? Nah, terlihat di sini ya, sudah dituliskan bahwa ciri yang pertama adalah merupakan gabungan dari sistem ekonomi, pasar, dan terpusat atau komando. Yang kedua, barang, modal, dan sumber daya yang vital itu dikuasai oleh pemerintah. Yang ketiga, pemerintah dapat melakukan intervensi dengan membuat peraturan dan kebijakan ekonomi. Yang keempat, peran pemerintah dan sektor swasta itu berimbang. Jadi pemerintah itu fokus pada intervensi dan peraturan kebijakan, sedangkan masyarakat yang akan melakukan kegiatan perekonomian. Nah, sistem ini itu imbang ya antara pemerintah dan masyarakat dalam melakukan perekonomian. Lalu apakah ada kelebihan dan kelemahan? Nah, tentu ada ya. Dalam setiap sistem perekonomian itu ada kelebihan dan kelemahannya. Kelemahan dari sistem ekonomi campuran itu yang pertama adalah campur tangan pemerintah itu yang akan melemahkan kemungkinan berlakunya sistem ekonomi pasar. Yang kedua, itu campur tangan pemerintah yang terlalu kuat bisa mendekati sistem ekonomi komando. Yang ketiga, adanya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam dan timbulnya KKN karena kurang pengawasan dari pemerintah. Nah, selain kelemahan, sistem ekonomi campuran itu juga ada kelebihannya. Yang pertama apa? Pertumbuhan ekonomi itu lebih stabil karena di sini adanya keseimbangan antara peran pemerintah dengan
masyarakat. Lalu inisiatif dan kreativitas itu bisa berkembang karena di sini yang melakukan perekonomian adalah masyarakat. Selain itu, campur tangan pemerintah itu juga dapat meminimalkan monopoli usaha oleh pihak swasta. Jadi lebih bisa karena terawasi oleh pemerintah, kebijakan juga dipegang oleh pemerintah dalam melakukan perekonomian masyarakat itu diawasi oleh pemerintah. Jadi pemerintah lebih mudah dalam meminimalkan monopoli yang terjadi dalam pasar. Nah, kelebihannya apalagi? Yaitu pemerintah bisa lebih fokus dalam memberdayakan sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Nah, UMKM di sini jadi lebih difokuskan dan lebih bisa diberdayakan karena UMKM sendiri itu memiliki peran penting dalam perekonomian. Oke, lalu negara mana saja sih yang menerapkan sistem ekonomi campuran? Nah, negara yang menganut sistem ekonomi campuran itu tercatat sebagai negara bekas anggota non-blok, di mana mayoritasnya itu terdapat di benua Asia dan Afrika. Contohnya itu ada Indonesia, India, Malaysia, Mesir, dan lain-lain. Oke, yang terakhir adalah sistem ekonomi di Indonesia. Nah, sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia itu adalah sistem ekonomi Pancasila yang di dalamnya terkandung demokrasi ekonomi. Nah, demokrasi ekonomi di sini berarti bahwa kegiatan ekonomi itu dilakukan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintah. Nah, ciri-ciri dari sistem ekonomi Pancasila itu apa saja? Yang pertama adalah peranan dominan kooperasi bersama dengan perusahaan negara dan perusahaan swasta. Yang kedua, manusia dipandang secara utuh. Nah, dalam artian di sini itu manusia bukan semata-mata makhluk ekonomi saja, tetapi juga sebagai makhluk sosial. Lalu yang ketiga adalah adanya kehendak sosial yang kuat ke arah egalitas atau pemerataan sosial. Yang keempat, prioritas utama terhadap terciptanya suatu perekonomian nasional yang tangguh. Dan yang kelima itu pelaksanaan sistem desentralisasi diimbangi dengan perencanaan yang kuat sebagai pemberi arah bagi perkembangan ekonomi. Nah, sejak bergulirnya reformasi 1998, di Indonesia itu mulai dikembangkan sistem ekonomi kerakyatan di mana rakyat itu memegang peranan sebagai pelaku utama, namun kegiatan ekonomi lebih banyak didasarkan pada mekanisme pasar. Jadi pemerintah mempunyai hak untuk melakukan koreksi pada ketidaksempurnaan dan ketidakseimbangan pasar. Oke. Sistem ekonomi Pancasila itu sendiri itu berlandaskan pada pokok perekonomian Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sistem perekonomiannya itu lebih mengutamakan demokrasi ekonomi ya, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, itu adalah sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia. Sebenarnya seperti sistem ekonomi campuran, hanya saja disesuaikan dengan ideologi di Indonesia. Jadi dinamakan dengan sistem ekonomi Pancasila. Yang terakhir adalah apa sih peran pemerintah dalam sistem ekonomi Indonesia? Nah, di sini terdapat 3 peran pemerintah dalam sistem perekonomian di Indonesia. Yang pertama adalah pemerintah berperan dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi secara efisien. Yang kedua, pemerintah berperan dalam distribusi pendapatan dari golongan mampu ke golongan kurang mampu. Yang ketiga, pemerintah berperan dalam menstabilkan perekonomian. Nah, itulah penjelasan mengenai materi sistem ekonomi, di mana terdapat 4 sistem ekonomi dan Indonesia menerapkan sistem ekonomi Pancasila yang disesuaikan dengan ideologi Indonesia. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai perkembangan sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, untuk sistem ekonomi pada pertemuan kali ini kita cukupkan dan kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.